Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman semuanya. Eh, Seperti yang saya sampaikan tadi, hari ini kita akan sambat-sambat bareng gitu ya. Kita sambat atau bahasa Indonesianya masih kita keluh kesah bareng tentang apa yang perlu diperbaiki di pembelajaran matematika di sekolah kita gitu. Jadi kalau di sebelum-sebelumnya webinar kita kan bahas miskonsepsi, bahas sejarah dan sebagainya. Kita akan kuliti pembelajaran kita di kelas, terutama pembelajaran saya sendiri khususnya, dan mungkin nanti semoga bisa jadi pelajaran untuk teman-teman pada umumnya. Gitu ya. Supaya nggak berlama-lama, saya langsung share screen saja. Semoga udah nampak ya. Nah, ini judulnya. Matinya matematika di sekolah. Saya tambahkan sendiri karena tempat lain mana yang membunuh matematika selain di sekolah. Ya. Gitu teman-teman. Jadi kalau kita mau fair-fairan, nggak mungkin dong matematikawan membunuh matematika karena mereka bekerja siang malam mati-matian ya untuk mengembangkan matematika. Para teknisi yang menggunakan matematika dalam pekerjaan mereka juga nggak mungkin membunuh matematika karena mereka ya menggunakan matematika itu. Satu-satunya tempat yang berkesempatan untuk membunuh matematika itu ya di sekolah. Ya, kok tambah aneh? Harusnya di sekolah adalah tempat untuk mengembangkan matematika. Tapi faktanya itu bisa membunuh matematika. Satu-satunya tempat yang paling seram untuk membunuh matematika itu justru di sekolah. Kenapa? Nah, ini yang akan coba kita geluti bareng-bareng di sesi webinar kali ini. Nah, ini disclaimer-nya dulu teman-teman. Semua kritik yang disampaikan, yang saya sampaikan nanti terutama untuk saya pribadi. Jadi sekali lagi untuk saya pribadi dan ngaji matematika. Namun semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jadi kalau teman-teman merasa, oh iya sih, saya juga gitu ternyata di kelas. Nah, nanti kita bisa belajar bareng gimana sebenarnya solusinya gitu ya. Atau teman-teman merasa, iya, ternyata selama ini pembelajaran saya juga salah gitu. Nah, kita bisa discuss nanti di belakang kayak gimana ya. Yang paling jauh lebih sulit mencari kesalahan kan ya. Kita kritik itu butuh pengetahuan, butuh pendapat orang lain dan sebagainya gitu ya. Dan yang saya sampaikan di sini sebenarnya juga beberapa ada saya ambil dari pengalaman saya, ada yang saya ambil juga dari buku Mathematician Lamen karyanya Paul Lockhart yang itu salah satu buku viral di mana matematikawan sekelas Paul Lockhart itu ngeluhin gimana sih apa ya? Ya di sekolah itu pembelajaran matematikanya itu udah bisa dikatakan ya hancur-hancuran gitu ya. Jadi kayak gimana hancur-hancurannya itu kita akan bahas gitu. Ini tujuannya ya emang kritik ya. Hari ini kita akan membahas webinarnya sebenarnya sharingnya tentang mengkritik matematika di sekolah yang itu justru nggak ada matematikanya atau matematika di sekolah yang justru membunuh matematikanya. Kok bisa? Nah, itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kritik kita hari ini, kritik yang saya sampaikan ini, yang saya tujukan untuk diri saya sendiri, secara khususnya, itu bisa bermanfaat buat teman-teman untuk melihat apakah pembelajaran teman-teman juga sama halnya seperti pembelajaran saya, atau mungkin bisa lebih baik. Gitu ya. Jadi kritik ini nanti semoga bisa bermanfaat. Gitu. Jadi tujuannya apa dikritik? Ya supaya kita bisa berubah menjadi lebih baik, supaya kita berbenah lagi, supaya pembelajaran di kelas itu benar-benar lebih bisa insightful ya, bisa meaningful juga, bisa bermakna. Matematika sekali lagi tidak harus menyenangkan, yang jelas dia harus tidak harus menyenangkan, tidak harus relevan, nanti akan saya bahas itu kenapa. Yang jelas dia harus penuh tantangan. Gitu ya. Nah ini satu kata yang sering saya dengar di siswa, selain matematika itu sulit, matematika itu boring. Ya. Dari sejak awal kita kenal matematika, kita udah disuruh mengalihkan, kita sudah disuruh menghafalkan perkalian 1 kali 1 gitu ya, 1 kali 1, 2 kali 1, 3 kali 1 dan seterusnya sampai misalkan nanti 9 kali 1, 1 kali 9 ya, 2 kali 9, 3 kali 9 sampai dan seterusnya sampai nanti di perkalian ketemunya 10 kali 10. Tabel perkalian yang semacam ini tuh masih laku dijual teman-teman dan di mana-mana masih dipakai gitu ya. Satu yang saya heran di tabel perkalian semacam ini tuh boring. Kenapa? Karena pada dasarnya kita tidak perlu menghafalkan perkalian sebanyak 100 perkalian ini.
Contoh, perkalian satu tidak bisa dihafalkan kalau kita tahu bahwa satu itu identitas dari perkalian, ya kan? Jadi nggak usah sebenarnya 1 kali 1, 2 kali 1 itu dihafalkan, hilangkan aja dari tabel perkalian. Gitu. Ini nggak penting. Terus kemudian perkalian 2, 1 kali 2, 3, 2 kali 2, 3 kali 2, dan seterusnya, itu juga nggak penting. Kenapa? Karena sebenarnya mengalikan dengan 2 itu sama dengan menjumlahkan dengan diri sendiri. Jauh lebih mudah kan? Misalkan kita mikir 7 kali 2 berapa, mending kita jumlahkan 7 tambah 7. Ya. 8 kali 2 berapa? Jumlahkan aja 8 kali 8. Gitu. Nah, pada perkalian 3 itu sebenarnya lebih lebih penting. Nah, kalau perkalian 3 itu mungkin masih dibutuhkan di tabel perkalian. Terus kemudian perkalian 4, oke, perkalian 4 bisa, perkalian 5 tidak perlu dihafalkan karena kita bisa pakai tangan kita sendiri ya. Kalau kita terbiasa mengalihkan 5 dan karena 5 itu adalah bilangan yang cukup kita lihat sehari-hari karena dia tiap hari kita lihat gitu di tangan gitu ada jumlah 5 itu, maka tidak usah. Jadi kalau 9 kali 5 ya udah 5, 5, 10 kayak. Jadi semacam itu aja, dijumlahkan berulang-ulang saja 5-nya. Itu akan lebih mudah dan tidak usah dihafalkan, supaya tidak membosankan juga. Dan satu lagi, yaitu kita tidak perlu menghafalkan, atau mungkin kita bisa menyingkat lagi separuhnya dengan cara apa? Dengan cara memahami komutatifnya. Ketika saya kecil dulu atau ketika saya ngajar juga awal-awal, mesti saya suruh menghafalkan juga. 3 kali 4, ya nanti kalau ketemu 4 kali 3 disuruh hafalin lagi. 3 kali 4, 12. Nanti 4 kali 3, hafalin lagi 12. Ini sudah membuang-buang waktu. Mending tidak usah disuruh menghafalkan 4 kali 3. Gitu. Jadi jauh lebih baik memahamkan mereka bahwa ada satu sifat namanya komutatif, atau kalau di SD kita menghindari kata komutatif yang mungkin diksinya lebih sulit, kita bisa pakai kata pertukaran. Dalam hal perkalian, pertukaran itu bisa bermanfaat atau berlaku sifat pertukaran. Jadi kayak gitu. Dia tidak perlu menghafalkan hal-hal semacam ini. Di tingkat yang lebih tinggi, kita sering menghafalkan banyak hal lagi ya. Jadi kayak teorema Pythagoras kita hafalkan, nanti ada lagi banyak ya. Kalau di tingkat SMA mungkin kita harus menghafalkan sin atau trigonometri, nilai-nilai trigonometri di sudut istimewa, sin 0, sin 30, dan seterusnya itu kita hafalkan. Bosen, ya, kayak gitu-gitu bosen. Siswa merasa bosan dan ketika mereka sudah bosan, maka kapasitas otak yang digunakan itu tidak sepenuhnya. Akhirnya mereka mengalami kesulitan. Nah, itu. Jadi satu-satunya suara yang paling penting dan yang harus kita dengarkan itu harusnya adalah suara dari siswa-siswa yang kita ajar itu. Bukan dari pemerintah, bukan dari guru-guru senior, atau bukan dari kementerian dan sebagainya. Justru yang dirubah adalah bagaimana supaya mereka nggak bosan. Nah, sayangnya kita sering mengabaikan ini. Kita anggap mereka menganggapnya matematika membosankan, tapi yang kita lakukan kita hanya paksa aja. Nggak usah, nggak apa-apa. Kalau kamu bosan, lakukan terus, lakukan terus. Manusia itu pada dasarnya nggak suka dipaksa kan ya. Pada dasarnya manusia itu pembelajar, tapi manusia paling nggak suka dipaksa untuk belajar. Gitu. Nah, yang sering kita abaikan seperti yang disampaikan Mas Dika di awal tadi itu, bahwa matematika seringkali tidak dianggap sebagai sebuah seni dalam menemukan ide atau gagasan. Matematika itu dianggap sebagai sebuah pelajaran yang rigid, yang baku, di mana kalau ada 3 tambah 2 itu hasilnya sama dengan 5, kalau ada 1 tambah 1 itu hasilnya sama dengan 2, dan seterusnya. Padahal 1 sama 1 ditambah 1 itu boleh kan hasilnya sama dengan ini? Ya, 1, 0. Bisa kan seperti itu ya, tidak harus 2 gitu. 1 tambah 1 sama dengan 2 boleh, 1 tambah 1 sama dengan 1, 0 juga boleh. Kalau misalkan basisnya adalah bilangan biner. Nah, yang kita ketahui atau yang diketahui anak-anak, 1 tambah 1 itu 2. Ya, 2 tambah 2, 4, dan seterusnya seperti itu dari sejak mereka belajar mengenal matematika. Kita jarang sekali, bahkan ketika di awal mengajar matematika, pembelajaran matematika kita tidak mengenalkan basis bilangan. Yang kita kenalkan langsung basis bilangan 10. Mereka nggak pernah dikenalkan basis bilangan 5, basis bilangan 2, basis bilangan. Ya, saya tahu itu tidak penting, tapi seninya atau ide tentang pengelompokan bilangan itu yang luar biasa. Mengapa dari semua pengelompokan bilangan 2, ya, biner, atau pengelompokan bilangan 16 heksadesimal, atau pengelompokan bilangan yang lain itu tidak kita gunakan. Kenapa 10 yang kita gunakan? Itu tidak pernah diajarkan. Ide itu tidak pernah apa ya bukan diberitahukan ya. Ide itu sebenarnya tidak perlu diberitahukan, istilah distimuluskan gitu ya.
tidak pernah siswa itu dituntun untuk mereka supaya merasakan, oh iya, kalau saya mengelompokkan bilangan itu menjadi 22 itu kelamaan. Kalau saya mengelompokkan menjadi 16 itu ngitungnya juga susah. Maka kalau saya mengelompokkan 10 itu mudah. Kenapa 10 itu mudah? Karena 10 adalah bilangan yang kita lihat sehari-hari di tangan kita. Nah, itu nggak pernah disinggung di sekolah-sekolah gitu ya. Nah, itu saya dulu juga seperti itu sih, sama. Jadi kalau mau ngajarin ya langsung aja, nggak pernah mengajarkan tentang bagaimana sebuah pengelompokan bilangan itu bisa menjadi ide yang menarik sekali. Nah, seperti yang ada di sebelah kanan saya itu, coba teman-teman, seperti yang Mas Dika sampaikan tadi, kita bisa discuss lewat chat supaya tidak perlu menggunakan suara. Ya. Di sebelah kanan itu ada persegi panjang, terus ada segitiga. Nah, ini saya arsir biru gini ya. Coba, bagaimana caranya menunjukkan bahwa segitiga yang saya arsir itu luasnya adalah setengah dari persegi panjangnya. Nah, silakan teman-teman komentar di kolom komentarnya. Bagaimana caranya membuktikan atau menunjukkan bahwa segitiga yang saya arsir itu luasnya adalah setengah dari persegi panjangnya. Nah, gitu teman-teman. Coba, saya akan tunggu dulu supaya saya tidak merasa ngobrol sendiri gitu ya. Kita bisa saling memberikan masukan. Nanti bisa di-chat-kan langsung ke saya ya. Jangan to everyone, biar nanti idenya tidak saling lihat gitu ya. Jadi send chat-nya to Rahmat Hidayat aja. Gitu. Send chat-nya langsung ke Rahmat Hidayat, nanti biar bisa saya lihat langsung. Gimana ide yang paling menarik, yang paling sederhana. Jadi ide itu yang paling cantik, yang paling menarik, yang paling nyeni, ya seninya itu di situ. Itu kalau idenya adalah ide yang sangat sederhana tapi sangat bermanfaat atau sangat terlihat gitu. Oke, sudah ada yang jawab? Satu, baru satu. Yang lainnya dong. Kita tunggu. Ada dua lagi. Oke. Belum ada yang ini juga apa ide saya sebenarnya juga tidak yang paling sederhana ya teman-teman ya. Bisa jadi ada ide yang paling sederhana nanti. Oke, ada lagi. Silakan, silakan. Oke, saya akan baca satu-satu. Segitiganya diputar dikit. Segitiganya diputar. Kayak gimana itu? Nggak tahu saya. Dibuat menjadi dua buah persegi panjang, terus mencari lipatnya. Oke, boleh dilipat ya, pakai metode lipat. Menggabungkan kedua segitiga. Oh, jadi maksudnya dipotong terus digabung. Dua garis yang bertemu di sisi atas. Dengan menggunakan alat peraga segitiga. Sehingga oke, ini dia yang paling keren nih. Ada dari Kak Fitria Khairun Nisa. Nah, oke. Ditarik garis tinggi. Nah, ini teman-teman, ditarik garis tinggi pada segitiga yang diarsir sehingga bisa terlihat kalau daerah arsiran sebelah kiri garis sama dengan segitiga kecil yang ada di arsir. Sedangkan ikut ini maksudnya Kak Fitria, dan nah, ide ini yang paling cantik ya. Bahwa sebenarnya menyelesaikan soal ini, teman-teman kalau mau menyelesaikan soal ini, saya pernah memberikan tantangan ini ke siswa SMA dan mereka langsung pakai cara kayak gini ya. Jadi dimisalkan gitu, mereka saking semangatnya, ini sepanjang A, ini sepanjang B, ini sepanjang C gitu. Terus mereka cari luasnya, terus mereka cari ini berarti A ditambah B ya. Nah, kayak gitu ya. A tambah. Jadi mereka pakai rumus luas segitiga. Kenapa? Karena mereka saking hafalnya dengan itu, teman-teman.
Jadi kayak stuck gitu, nggak tahu lagi cara gimana lagi yang harus mereka lakukan. Gitu. Ketika itu saya pernah tanya ke guru-guru juga, ada beberapa yang menggunakan cara yang sama, bahkan gurunya sendiri nggak ngerti seninya ya. Jadi gurunya sendiri nggak ngerti seninya, saya pernah bertanya ini di Facebook, saya berikan pertanyaan, dan waktu itu lumayan viral, sampai di-share ke beberapa orang, dan ada yang cukup banyak menjawab, beberapa menjawab dengan cara dilipat, diputar, atau dipotong, ya, ada yang jawab dipotong, dipotong aja. Ada yang jawabnya macam-macam lah pokoknya. Dan yang paling sederhana sebenarnya ide yang disampaikan Kak Khairunisa tadi ya. Jadi sebenarnya tidak perlu rumus, segitiga dan lain sebagainya. Kita tidak perlu rumus-rumus itu dulu. Justru cara kita nanti ini bisa menemukan rumus luas segitiganya. Jadi cara seperti apa? Dengan menarik garis ini aja. Nah, garis tingginya ini. Setelah itu kita bisa lihat ada dua persegi panjang yang tercipta. Ya, persegi panjang satu dan persegi panjang dua. Persegi panjang satu itu yang ini, yang di sebelah kiri, yang ini persegi panjang satu. Yang ini kemudian persegi panjang 2. Nah, di sini terlihat bahwa diagonal persegi panjang ini, ya, garis yang ini menjadi diagonalnya. Jadi akan sama, ya. Satu ini dengan satu ini akan sama. Ini juga begitu. Diagonalnya membagi 2. Ini dan itu. Nah, jadi seperti itu. Idenya simple. Dengan seperti itu kita bisa tahu bahwa oh ya, karena diagonal pada persegi panjang itu membagi 2 sama besar, maka segitiga itu adalah setengah dari persegi panjangnya. Kan cukup seperti itu teman-teman ya. Jadi nggak perlu rumus, nggak perlu apa, cuma sedikit pengetahuan tentang garis tinggi segitiga dan sedikit pengetahuan tentang persegi panjang itu terbagi 2 oleh diagonalnya menjadi sama besar. Nah, konsep-konsep yang seperti itulah harusnya yang sebenarnya dibutuhkan untuk menemukan ide-ide baru atau gagasan-gagasan baru. Ya, selain daripada nanti harus kita pakai rumus dan sebagainya yang ribet-ribet itu. Oke, teman-teman. Terus kalau ada pertanyaan, dari mana datangnya ide? Nah, dari mana Kak Fitria Khairunisa bisa dapat ide? Bisa banyak, ya. Jawabannya bisa macam-macam. Bisa jadi Kak Khairunisa tadi udah pernah memikirkan itu sebelumnya, jadi dari pengalamannya, atau Kak Khairunisa tadi terinspirasi saja karena melihat segitiganya terus ya udah ditarik garis gitu. Atau bisa juga coba-coba, ya. Coba-coba terus ketemu seperti itu, atau juga sekedar beruntung aja. Jadi nggak apa-apa, sebenarnya di matematika itu ide bisa ditemukan dengan banyak cara ya. Ide bisa ditemukan dengan banyak cara ya. Salah satunya bisa dari inspirasi, pengalaman, coba-coba, atau ya sekedar beruntung aja, nggak masalah kan. Eh, ada cukup banyak penelitian atau peneliti matematika yang sebenarnya mereka beruntung aja gitu ya. Ada beberapa ya, atau mungkin karena sesuatu hal yang sebenarnya remeh-temeh. Ya, karena lihat lalat yang ada di atas, ya gitu-gitu. Terus bisa jadi koordinat, terus ada apa ide-ide ya? Ada banyak kok teman-teman. Jadi idenya remeh, tapi ketika dihayati betul itu jadi sebuah ide yang ide besar, bisa jadi gagasan besar. Termasuk ide tentang pi nanti. Nah, ini dia. Sayangnya yang terjadi di sekolah itu cukup menyesatkan. Ya, jadi miris gitu. Seringkali siswa diminta menghafalkan rumus-rumusnya yang ada dan bagaimana langkah-langkah penggunaannya. Jadi mereka kayak disuruh ngafalin kalau rumus itu satu rumus segitiga, luas segitiga itu setengah kali alas kali tinggi kayak gitu-gitu ya. Dua rumus luas persegi panjang itu sama dengan panjang kali lebar dan seterusnya dan seterusnya. Terus kemudian cara menggunakannya ya sudah nanti alasnya itu masukkan di sini, tingginya masukkan di sini. Bahkan seringkali mereka ketika diberi pertanyaan baru itu bingung ketika segitiganya modelnya seperti ini. Nah, ini ya. Sikusnya di situ, ini misalkan 3, ini 4 gitu. Nah, mereka bingung, alasnya yang mana? Alas itu, oh alasnya nggak ada Bu Guru, alasnya kan yang di bawah ini, nggak ada. Tingginya berapa ini? Nggak diketahui. Nah, kan jadi bingung semuanya. Karena yang gurunya hanya menjelaskan, seringkali seperti saya dulu juga begitu, saya menjelaskan, kalau alas itu yang ada di bawah, tinggi itu yang tegak lurus sama alasnya. Kalau segitiganya sedikit diputar, itu kita langsung bingung. Gitu ya. Jadi kita seolah-olah ngasih mereka itu apa ya, rumus itu dengan cara pemakaiannya. Gitu. Jadi udah, kalau kamu ikut saya atau kalau kamu ikut guru, itu kamu bakalan aman, gitu ya, kayak gitu. Mereka jadi kurang kurang kesempatan untuk mencoba-coba, gitu.
Nah, ini siswa diminta berkali-kali menghafalkan rumus, kemudian diberikan banyak soal, ya kan? Saya dulu kalau ingat sekali soal paling benci ya, soal ketika diajarkan metode bersusun ke bawah dengan perkalian, misalkan 32 kali 54 gitu ya, bersusun ke bawah 32 kali 54. Nah, ini itu diberikan soalnya bisa sampai 50 soal yang itu dikerjakan dalam 1 hari. Jadi harus ngebut gitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mungkin menurut gurunya supaya saya benar-benar hafal dengan prosedurnya gitu. Nah, sayangnya bukan itu sebenarnya inti di matematikanya. Coba sekarang saya tanya untuk hal yang paling simpel saja. Misalkan 42 dikali 5. Nah, sebenarnya sifat apa yang digunakan ketika kita mengalihkan bersusun ke bawah 42 dikali 5? Apa yang terjadi? Gitu ya. Nggak pernah diketahui kan. Pokoknya kalau di SD dulu saya juga ngajar siswa saya dulu, saya nggak pernah ngajar SD tapi punya beberapa siswa les SD. Kalau ngajar dulu juga gitu. 2-nya kalikan 5 dulu, nah gitu ya, 0. Kenapa 0? Karena 2 kali 5 10, nyimpen 1, 4 kali 5-nya sama dengan 20, 20 tambah 1, gitu ya, jadi 210, kayak gitu. Nah, apa yang terjadi di sini? Kenapa kita harus mengalihkan yang belakang dulu? Kenapa bukan yang depan dulu? Dan kenapa yang belakang itu ditulisnya di paling belakang? Kenapa nolnya nggak dituliskan di yang depan dulu, baru 21-nya di belakang, dan lain sebagainya? Apa yang sebenarnya terjadi dengan perkalian bersusun ke bawah? Mengapa kita harus percaya itu? Mengapa kita harus percaya bahwa prosedur itu adalah prosedur yang benar? Ide dan gagasan apa yang seharusnya di, 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 ditemukan sendiri oleh siswa, sehingga mereka bisa merasa, oh iya sih, ini loh, gitu. Oh ini loh matematika itu. Kayak misalkan luas segitiga tadi. Ya. Jadi nggak hanya sekedar rumus apal setengah kali alas kali tinggi, tapi mereka tahu kenapa kok bisa alas kali tinggi. Bahkan mereka nggak sampai bisa jadi kalau mereka sudah expert, mereka nggak bingung lagi alas yang mana, tingginya yang mana. Kadang-kadang tinggi itu bisa menjadi alas, alas bisa menjadi tinggi kalau segitiganya adalah sebuah segitiga siku-siku. Gitu. Nah, padahal kita kembali lagi ke sini ya, 42 kali 5. Coba teman-teman ada yang bisa mungkin ikut berkomentar di sini. Apa yang terjadi dengan atau sifat apa yang sebenarnya digunakan ketika kita mengalihkan 42 kali 5 dengan metode bersusun ke bawah. 42 kali 5. Oke, sudah yang jawab. Yang lainnya. Oh, baru 1 orang yang jawab. Pembagian dibagi 2. Oh, bukan Kak ya. Jadi ini bukan pembagian, teman-teman. Sebenarnya 42 kali 5, metodenya seperti ini itu kenapa? Karena oke, sudah banyak yang benar. Oke. Ya. Sebenarnya saat ada 2 konsep yang dipakai, yaitu konsep nilai tempat dan konsep distributif. Jadi 42 itu terdiri dari 40 ditambah 2. Jadi kalau 42 dikali 5, itu sebenarnya 40 tambah 2 dikali 5. Nah, ide seperti ini itu harus diajarkan dulu. 40 dikali 5, intinya pada sifat distributif, ini artinya sama dengan 40 dikali 5 ditambah 2 kali 5. Nah, seperti itu. Sehingga hasilnya nanti, kenapa cara seperti ini akhirnya menjadi bersusun ke bawah? Supaya apa? Supaya memudahkan prosedur mereka dalam penulisannya, gitu ya. Itu sebabnya kalau yang uh, untuk untuk satuannya, jika hasilnya adalah lebih dari 1 sama dengan 10, itu disimpan ya, istilahnya disimpan 1 gitu ya. Kalau misalkan nanti 2 kali 5, kenapa yang ditulis hanya nolnya saja gitu ya. Kenapa ditulisnya di belakang? Karena kita tahu bahwa yang kita tulis 0 itu adalah satuannya gitu. Nah, untuk puluhannya kita tidak tulis dulu, kenapa? Karena nanti akan ditambahkan dengan puluhan yang diperoleh dari 40 dikali 5 begitu. Itu teman-teman ya. Jadi dari distributif ke perkalian bersusun ke bawah itu sebenarnya ada jembatannya gitu ya. Jadi mengapa kok kita menggunakan ide distributif? Kenapa 42-nya harus kita ubah ke dalam 40 dan ditambah 2? Kenapa 42-nya nggak diubah dalam bentuk 20 dikali 22? Nah, kayak gini kan sebenarnya bisa juga. Tapi kenapa kita ngubahnya ke 40 ditambah 2? Karena sekali lagi nilai tempat di sini ada pengelompokan 10. Kita lebih mudah menghitung 40 ya
Karena apa? Karena tinggal nambahkan nolnya saja. Jadi 40 dikali 5 itu artinya sama dengan 4 dikali 5. Ya, 4 kali 5 20, tinggal tambahkan nolnya berarti sama dengan 200. Ya, jadi tapi juga nambahkan nolnya itu juga sebuah ide sebenarnya yang tidak boleh disampaikan langsung gitu ya. Jadi biarkan mereka mencoba-coba bahwa kalau 40 dikali 5 itu sebenarnya bisa dicari dengan cara ya 4 dikalikan 5 baru tambahkan nolnya begitu ya. Jadi artinya kita bisa menganggap 4-nya sebagai satuan dulu begitu. Nah, dengan menghilangkan proses kreatif tadi, ketika rumus-rumus itu nggak dijelaskan dari mananya, berarti kita tidak membiarkan siswa berpetualang untuk mencari ide dan gagasannya. Jadi eh, kayak kita semua yang sebagai guru itu kayak misalkan ini ada tujuan gitu ya, destination-nya, itu kita cuma ngasih mereka ini, nih kalau luas segitiga itu pokoknya selalu gunakan ini nak, gitu ya. Setengah kali alas kali tinggi. Nah, itu. Kalau ini yang terjadi, teman-teman, kalau ini yang terjadi, kita nggak bakal ada matematika yang baru. Kenapa? Karena setiap guru nanti akan mengajarkan anaknya cara yang mereka peroleh dulu dari gurunya, gitu ya. Dan itu akan terus dilakukan. Ya, jadi kalau ada rumus luas segitiga ya setengah kali alas kali tinggi, setengah kali alas kali tinggi dan seterusnya. Padahal kita tahu pada matematika tingkat lanjut itu rumus luas segitiga itu ada banyak sekali, ada yang pakai trigonometri, ada yang pakai sisi-sisinya dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya. Sebenarnya kalau semua siswa harus mengerjakan matematika sesuai dengan gurunya, maka kita nggak akan mengenal matematikawan hebat seperti Gauss dan lain sebagainya yang sejak dari kecil dia menemukan sendiri rumusnya. Gitu ya. Untungnya dia nggak ikut gurunya. Kalau Gauss ikut gurunya, mungkin matematika nggak akan berkembang seperti sekarang. Gitu ya. Nah kita ini yang diomongkan Mas Dika tadi. Kita hanya sering kali kita berfokus pada apanya, gitu ya. Sehingga matematika rasanya kayak tong kosong yang nyari bunyinya. Keindahan matematika itu bukan tentang kebenarannya, tapi tentang mengapa itu benar, gitu ya. Kita guru-guru mungkin tahu kalau sin 30 derajat itu sama dengan setengah, ya. Tapi mengapa setengah? Gitu ya. Mengapa setengah? Ini kalau ditanyakan, saya pernah tanya ke beberapa siswa saya yang tingkat SMA, itu nggak ada yang tahu, teman-teman. Bahkan saya sendiri tahu sin 30 sama dengan setengah itu ketika saya hmm, di S1 semester berapa ya? Semester 6, telat banget pokoknya tahunnya. Oh, ternyata sin 30 derajat itu sama dengan setengah karena ini ada penjelasannya gitu ya. Itu baru 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 tahu. Jadi kita berfokusnya di sini, kita menyuruh siswa-siswa kita ngapalin tabel trigonometri yang bisa kita buat ya. Kayak gini sin cos gitu ya. Ini 0, 30, 45, 60, 90. 0, ya ini setengah dan seterusnya gitu kan. Kita suruh ngapalin. Mereka hafal, tapi mereka nggak tahu. Padahal sebenarnya kenapa bisa setengah itu penjelasannya cukup menarik sekali. Nah itu sebenarnya ide itu kenapa coba pernah nggak ya teman-teman memberikan stimulus gitu ke siswanya? Kenapa 30, 45, 60 dan 90 itu menjadi sudut istimewa? Kenapa sudut istimewanya bukan 25 gitu? Kenapa? Coba teman-teman ada yang tahu nggak? Kenapa sudut istimewa itu 0, 30, 45, 60 dan 90? Kenapa bukan sudut istimewanya bukan 15 derajat itu sudut istimewa. Kenapa bukan 15 derajat sudut istimewanya? Kenapa 30? Kenapa 45 jadi sudut istimewa? Kenapa 60? Kenapa 90? Kenapa bukan yang lainnya? Sesuai sudut. Oke, good. Oh, kalau sudut-sudut yang terdapat pada segitiga, teman-teman, ini ada beberapa teman yang jawab karena sudut-sudut tersebut merupakan sudut yang terdapat pada segitiga. 15 derajat juga bisa ada pada segitiga kan ya? 15 derajat juga bisa ada pada segitiga ya. Kenapa teman-teman? Karena 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan seterusnya itu ada hubungannya dengan segitiga-segitiga istimewa yang kita kenal, yaitu segitiga, tentunya adalah segitiga tentunya adalah segitiga siku-siku sama sisi dan sama kaki ya. Jadi ada hubungannya dengan itu teman-teman. Contohnya kalau misalkan 30 gitu ya. Kalau 30 itu idenya gini teman-teman. Semoga
Kayaknya teman-teman banyak yang udah tahu ya, 30 gitu kan. Ini sininya berapa gitu kan. X per R katakanlah berapa gitu ya. Nah, seperti ini siku-siku. Kita bisa mencerminkan segitiga itu ke sini, sehingga ini jadi sebuah segitiga sama sisi. Nah, sehingga kita bisa tahu bahwa nilai dari X per N-nya itu sama dengan 1/2. Mau kayak gimana pun segitiganya, selama sudutnya yang di situ 30 derajat, maka nilai sinusnya pasti sama dengan setengah. Nah, kalau untuk yang 45 derajat, itu berhubungan dengan segitiga, siku-siku, sama kaki, dan seterusnya. Nanti teman-teman bisa cari sendiri itu di itu ya. Ya, bukan karena mudah diingat Kak ya. Ada yang jawab karena mudah diingat bukan. Ya. Jadi ada alasan seperti itu, ide dan gagasan itu loh. Itu yang penting itu. Dan ini harusnya kalau siswa bisa menemukan sendiri gitu mereka, oh iya ya. Ternyata segitiga yang istimewa itu menghasilkan sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Itu yang nggak pernah dijelaskan sama guru-guru, termasuk saya dulu. Jadi ya udahlah, istimewa ya istimewa aja gitu ya. Nggak pernah kita tanya kenapa dia bisa jadi istimewa. Oke. Nah, ini yang seperti dorongan matematika. Matematika itu sebenarnya seperti sebuah seni ya. Jika siswa tidak mendapatkan kesempatan dalam aktivitas menghadapi masalah, membuat rumusan sendiri, nyoba-nyoba sendiri, dan seterusnya, bahkan ketika salah mereka disalahin, nilainya jadi jelek. Kalau mereka salah, kayak saya dulu, kalau salah itu dipukul, salah menghafalkan perkalian dipukul, disuruh maju, disuruh lari, dan lain sebagainya. Ya sebenarnya kita tidak memberikan kesempatan mereka untuk bermatematika. Kita hanya memberikan kesempatan mereka untuk mengikuti matematika yang sudah kita punya atau cara kita bermatematika. Padahal matematika itu tentang berpikir, ya bagaimana seseorang itu bisa punya pola pikir deduktif yang baik gitu ya. Nah ini masalahnya ya, yang terjadi adalah matematika itu udah kayak saya ngajar matematikanya seperti dulu guru saya ngajar matematika. Nanti siswa saya juga akan ngajar matematika seperti saya ngajar matematika dia. Dan seterusnya turun-temurun gitu ya. Siswa belajar dari gurunya, gurunya belajar dari gurunya, dan seterusnya gitu. Itu sebabnya kalau di matematika saya masih jengkel sekali kalau ada yang nyebut ini adalah sisi miring. Hanya demi singkatan apa? Demi SAMI yang ada di desa gitu ya. Ini selalu disebutnya sisi miring gitu. Padahal istilah ini adalah istilah yang tidak tepat menurut saya. Jadi karena dulu guru saya ngajarkannya itu sisi miring, ya sekarang saya ngajarkan mereka sisi miring juga. Terus kemudian mereka akan kita ya, saya termasuk saya dulu akan denial, akan mencoba untuk menolak atau mempertahankan gagasan. Kalau ini sisi miringnya yang di bawah, padahal ini kita bisa lihat nggak miring sama sekali. Ini adalah istilah yang cukup membingungkan gitu ya. Miring tapi dia lurus atau dia horizontal atau ketika gambar segitiganya kayak gini. Sisi miringnya mana? Sisi miringnya yang tegak. Kok bisa tegak dikatakan miring gitu. Padahal kalau misalkan berdasarkan konsepnya itu kita lebih baik menyebutnya sebagai hipotenusa. Jadi kesalahan yang sama atau kesalahan yang dulu diajarkan oleh guru kita itu jangan diteruskan, harus segera dihentikan gitu ya. Jangan diajarkan lagi ke siswa-siswa kita. Mulai sekarang stop deh sebut sisi miringnya, kita sebutnya adalah hipotenusa. Kalau hipotenusa itu asing di telinga, kita sebut dia sisi terpanjang gitu aja. Itu lebih baik. Kenapa sisi terpanjang? Karena dia ada di depan sudut yang paling besar. Kenapa ada di depan sudut yang paling besar menjadi sisi yang paling panjang? Karena setiap sudut yang membesar itu pasti sisi depannya juga ikutan besar gitu ya. Itu bisa dipraktekkan ya, pakai tangan gini aja juga bisa ya. Nah, saya akan arahkan tangannya di kamera kayak gini teman-teman. Kalau sudutnya sempit otomatis sisi di depannya sini juga pendek kan. Kalau sudutnya saya bikin besar, sisi depannya juga bisa besar gitu ya. Itu bisa dipraktekkan dan itu asik gitu ya. Daripada nanti kita nyebutnya sisi miring, turun temurun. Orang guru saya nyebutnya sisi miring, saya nyebutnya sisi miring. Kayak saya pernah tanya ke beberapa guru waktu pelatihan di SD, beberapa guru SD ya, saya tanya, mengapa 5 dikali 0 sama dengan 0? Ya jawabnya, karena semua bilangan yang dikalikan 0 adalah 0. Guru menjawab seperti itu, tanya, pengetahuannya dapat dari mana ya? Dari dulu gitu Pak, diajarkannya juga gitu. Padahal untuk sekarang ada banyak akses untuk belajar ilmu matematika dan bagaimana cara mengajarkannya dengan lebih baik lagi. Nah ini, saya punya beberapa siswa yang pintar sekali matematika, tapi mereka sebenarnya tidak benar-benar pandai dalam matematika. Mereka hanya pengikut yang baik. Mereka hanya anak-anak yang follower. Jadi mereka hanya hafal prosedurnya, terus mereka terapkan prosedur itu.
Kalau ditanyain soal baru, mereka pasti bingung. Gitu. Kayak banyak sekali ya teman-temannya soal-soal yang kalau ditanyakan itu jadi bahkan siswa yang kayak saya pernah tanya gini di Instagram saya, berapakah invest dari FX untuk FX sama dengan invest dari FX untuk, nah, apakah X kuadrat itu punya invest? Nah, jadi untuk FX sama dengan X kuadrat, apakah dia punya invest? Nah, ini banyak banget yang jawab punya. Jawabnya adalah akar X. Ya, padahal bukan. Untuk FX sama dengan X kuadrat itu sebenarnya dia nggak punya invest. Nah, jadi beberapa orang yang pintar matematika atau yang pandai matematika, kalau mereka hanya sekedar follower, mereka nggak paham betul dengan konsepnya, itu biasanya mereka akan kesulitan untuk menemukan cara-cara barunya. Nanti akan saya berikan beberapa teka-teki yang unik-unik ya. Nah, pertanyaannya mengapa kita tidak memberikan kesempatan kepada siswa matematika secara sungguhan gitu? Pasti nanti jawabnya dari teman-teman biasanya kalau untuk guru-guru, Pak, waktunya itu kurang, waktunya itu cuma 1 semester atau 1 tahun, materinya banyak sekali dan lain sebagainya gitu ya. Mengapa kita harus menyajikan rumus atau cara cepatnya, seolah menganggap siswa itu nggak akan paham kalau misalkan kita ngajarin asal-usul rumusnya, dan nggak ditagihkan juga di soalnya. Jadi mengapa kita harus mengajarkan mereka asal-usul Pitagoras, asal-usul teorema Pitagoras, kalau nggak ada satupun soal yang menanyakan tentang itu, gitu ya. Nah itu yang akhirnya jadi semacam kelas matematika nggak ada matematikanya. Justru ide tentang Pitagoras itu luar biasa banyak. Siapa tahu nanti salah satu dari antara sekian juta murid yang ada di Indonesia itu menemukan satu pembuktian teorema Pitagoras yang baru. Kalau nggak salah, teorema Pitagoras itu ada 160 pembuktiannya. Nah, itu seharusnya teorema yang paling menyenangkan untuk dikuliti, untuk dibuktikan secara satu persatu begitu ya. Kayak gimana sih kalau membuktikan pakai cara ini, kalau pakai cara ini gitu. Sayangnya itu nggak pernah diajarkan. Pokoknya teorema Pitagoras itu ya A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Udah, gitu aja. Nanti sisi paling panjangnya adalah yang C, gitu. Atau sisi miringnya adalah yang C. Seperti itu. Kita seolah-olah nganggap mereka nggak penting lah belajar asal-usulnya, nanti nggak ditanyakan, nggak keluar ujian gitu. Ya benar-benar hilang akhirnya matematikanya. Mereka hanya nanti mengikuti prosedur untuk mencari salah satu sisi dalam segitiga siku-siku menggunakan teorema Pitagoras. Mereka paham teoremanya, mereka paham prosedurnya, tapi mereka nggak tahu ya dari mana ide tentang Pitagoras itu. Bahkan bagaimana Pitagoras dulu bisa menemukan idenya. Padahal itu adalah yang paling menarik. Kalau matematika itu adalah seni, teman-teman. Kita menikmati seni ya. Kita menikmati puisi, kita menikmati musik, kita menikmati tayangan film dan lain sebagainya, seni-seni yang seperti itu kita nikmati, lukisan dan lain sebagainya. Kita menikmati seni itu, ya. Tapi kita kenapa tidak bisa menikmati matematika? Gitu. Seolah-olah kita itu kalau matematika itu sesuatu yang serius gitu. Saya dulu pernah mengkritik salah ini sebut merek nggak apa-apa mungkin ya. Ada satu buku yang dulu wajib untuk anak-anak UN yaitu namanya buku detik-detik. Di buku detik-detik itu kalau pelajaran IPA itu ada anak praktikum gitu yang menyenangkan. Kalau pelajaran bahasa Indonesia ada anak pidato gitu menyenangkan. Ada pelajaran satu lagi bahasa Inggris itu ada anak yang fotonya itu anak yang sedang ngobrol dengan seorang bule gitu ya. Tapi kalau covernya detik-detik untuk matematika itu fotonya adalah anak yang ngerjain soal di kelas di bangku beberapa anak gitu. Membosankan sekali gitu. Kenapa sih kayak matematika itu nggak bisa selain ngerjain soal itu ada banyak. Kenapa nggak fotonya anak itu ketika ngukur tingginya gedung? Ya. Kenapa nggak foto ketika anak itu sedang bikin dena, gambar atau yang lain sebagainya? Seolah-olah matematika itu harus bermanfaat dalam kehidupan kita. Gitu. Itu enggak teman-teman ya. Jadi matematika itu enggak harus bermanfaat dalam kehidupan kita. Sekali lagi matematika tidak harus bermanfaat. Bodoh amat mau bermanfaat atau enggak gitu ya. Jadi nggak usah dicari manfaatnya. Ada cukup banyak teori matematika yang dibangun itu ketika itu nggak ada manfaatnya. Contoh yang paling terkenal adalah fuzzy. Ya, dari di teori fuzzy itu Lofty Zadeh kalau saya nggak salah ingat, itu waktu bikin teori fuzzy ya itu ditertawakan banyak orang, dianggap tidak berguna dan sebagainya.
Tapi dia tetap aja kekeh, ya nggak apa-apa, dikembangkan aja dari Fuzzy itu. Sampai pada akhirnya yang mengembangkan adalah orang-orang Asia. Waktu itu di Amerika tidak laku teori itu, tidak berkembang matematika untuk teori Fuzzy, dikembangkan oleh orang-orang Asia. Sekarang Fuzzy itu nyaris ada di banyak sekali elektronik kita, mulai kulkas dan sebagainya. Jadi matematika itu nggak usah berpikir pentingnya untuk apa. Kenapa? Karena itu pertanyaan yang nggak masuk akal, ya, di matematika. Karena seni itu nggak usah ditanyakan pentingnya untuk apa. Coba teman-teman, pentingnya apa puisinya Chairil Anwar yang judulnya Aku itu? Nggak penting juga, nggak akan ada manfaatnya untuk kehidupan kita. Ada orang yang lagi frustasi, dibacain puisinya Chairil Anwar juga nggak langsung sembuh ya. Nah, musik juga gitu ya. Mau sebagus apapun Adele itu nyanyi, ya nyanyinya cukup cuma untuk menghibur gitu. Kalau orang lagi sedih dinyanyiin lagunya Adele, ya nggak langsung juga terhibur gitu ya. Nggak akan ada manfaat realnya sebenarnya. Tapi kita menikmati itu sebagai sebuah seni, dan kita menganggapnya seni itu menyenangkan, sesuatu yang menghibur jiwa kita gitu. Nah, matematika harusnya bisa diterima sebagai seni yang menghibur, seni bagaimana kita mencari ide atau gagasan dari masalah yang sedang kita hadapi. Gitu. Mau itu ada manfaatnya atau enggak usah. Karena matematika yang selalu dicari manfaatnya untuk apa, akhirnya siswa itu bertanya, apa sih manfaatnya matematika, apa sih belajar manfaatnya ini, dan lain sebagainya gitu. Mereka menganggap matematika itu harus ada manfaatnya. Padahal matematika itu sebuah seni, dan seni tidak harus ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Cukup dia sebagai sesuatu yang menghibur kita, ya sudah, selesai. Harusnya seperti itu. Ini kata Paulo Hart. Tidak ada pembunuh antusiasme dan ketertarikan dalam sebuah pelajaran selain membuatnya dalam sebuah kurikulum. Kenapa? Karena kurikulum kita itu memaksa untuk setiap orang berada pada kecepatan yang sama, gitu ya. Naik tingkat dalam kecepatan yang sama. Pembelajaran tidak akan bisa dimulai kalau misalkan ada beberapa anak yang tertinggal. Gitu. Untungnya di kurikulum yang baru, di kurikulum Merdeka itu ada istilah diferensiasi. Nah, nanti kawan-kawan saya bahas seperti apa pemanfaatan diferensiasi itu di kelas matematika. Karena saya sendiri juga belum pernah sampai benar-benar berhasil mencoba teori diferensiasi belajar itu ya. Gitu teman-teman. Jadi kurikulum itu kayak maksain semua orang untuk berada di satu zona yang sama gitu. Padahal setiap orang punya kecepatan yang berbeda, setiap orang punya ketertarikan yang berbeda. Tidak semua orang harus belajar aljabar setelah belajar bilangan. Dia bisa saja belajar bilangan dulu, terus kemudian dia enjoy dengan itu, menerapkannya di geometri, setelah di geometri dia belajar aljabar dan lain sebagainya. Atau setelah belajar bilangan mereka belajar statistik juga boleh dan lain sebagainya. Gitu ya. Tapi di kurikulum kita semuanya kayaknya sudah ditentuin gitu jalurnya. Kalau sudah belajar bilangan, maka kamu harus belajar aljabar. Kalau sudah belajar aljabar, nanti kamu akan belajar tentang sistem-sistem persamaan, fungsi, dan lain sebagainya. Gitu ya. Kalau sudah, nanti kamu akan belajar kalkulus yang lebih tinggi lagi. Gitu. Dan tidak setiap orang harus melalui rute yang sama. Nah, ini yang pernah saya kritik dulu. Seringkali reformasi di pendidikan matematika atau pembelajaran matematika itu selalu mencoba untuk membuat matematika itu menyenangkan. Matematika itu fun and relevant. Harus menyenangkan, harus relevan. Kenapa? Gitu ya. Matematika nggak ada di kehidupan siswa juga nggak apa-apa, gitu ya. Seperti misalkan puisinya Chairil Anwar tadi, mereka nggak harus benar-benar mengalami kejadiannya Chairil Anwar ketika bikin puisi itu supaya mereka bisa tahu menikmati itu. Mereka juga nggak harus berada di peperangannya Avenger ketika mereka sedang menonton Avenger melawan Thanos. Ya, mereka bisa menggunakan imajinasinya, menggunakan kreativitasnya untuk menikmati sebuah seni tadi. Jadi nggak harus relevan, nggak harus fun, dan lain sebagainya. Apa yang kurang menarik? Apakah matematika kurang menarik kalau dia nggak relevan? Enggak, teman-teman. Misalkan nih, dua bilangan dijumlahkan, ada tebak-tebakan gitu ya. Jumlah dua bilangan dijumlahkan hasilnya 10, kalau dikurangkan hasilnya 2. Berapakah bilangan itu? Ya, soal-soal semacam ini tuh nggak apa-apa diberikan. Mereka akan tertarik untuk menebak-nebak. Ya, ingat, manusia itu sebenarnya suka tebak-tebakan ya. Makanya sampai sekarang itu ada kita menciptakan jutaan mungkin atau miliaran tebak-tebakan gitu ya. Kayak misalkan gini, dijumlahkan hasilnya 10. Coba aja 8 tambah 2. Tapi dikurangkan hasilnya 2. 8 kurangi 2. Nggak cocok. Lagi, coba lagi ya. 5 tambah 5 dikurangkan, oh nggak cocok lagi. 6 tambah 4. Kalau dikurangkan berapa ini? 6 kurangi 4. Nah, kayak gini mereka akan berusaha untuk, oh ya, saya akan coba-coba gitu. Dari sini jumlahnya 10 tapi selisihnya kebanyakan, selisihnya 5. Mereka akan coba lagi 7 tambah 3. Gitu-gitu kan teman-teman.
Dan itu nggak masalah, tidak masalah, sama sekali tidak masalah. Dan itu menarik. Ya. Jangan dibiasakan siswa harus berhadapan dengan situasi konteks yang real gitu ya. Misalkan ada 8 apel, kemudian beli lagi 2 apel. Apaan sih? Emang harus ada apelnya dan lain sebagainya? Enggak harus. Matematika tidak harus relevan itu. Mereka bisa menyajikan soal-soal yang kita bisa menyajikan soal-soal tentang tentang bilangan, tebak-tebakan dan sebagainya. Tidak harus melulu soal-soal cerita yang terkait dengan kehidupan mereka sehari-hari. Kenapa? Ini alasannya. Apakah siswa butuh matematika yang relevan? Enggak. Ya. Kita manusia itu suka fantasi, kita suka drama, kita suka cerita fiktif, kita suka lihat film yang padahal kita tahu film itu enggak nyata. Kita suka sekali lihat Avenger, terus mereka kembali ke kembali ke masa lalu menggunakan universe yang lain dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya fiktif yang sebenarnya tidak ada. Kita suka cerita dongeng, bahkan kita sampai sekarang masih percaya kalau Candi Prambanan itu dibuat oleh Bandung Bondowoso. Kita masih percaya kalau Tangkuban Perahu itu dari perahu yang ditendang, gitu-gitu. Kenapa? Kalau kita ke belajar matematika kita harus menghubungkan itu di dunia nyata kita, kan nggak harus. Gitu ya. Ini kita suka fantasi, suka drama. Di matematika kita bisa berfantasi untuk hal-hal yang cukup aneh. Contohnya nih teman-teman. Kalau saya punya 3, ya, katakanlah kita berfantasi ya, 3 apel dibagikan ke 5 orang. Setiap orang dapat berapa? Jangan apel deh. Kalau apel tuh bisa dipotong. 3 telur aja. Telur nggak bisa dipotong, nggak bisa dipecah. Saya pernah memberikan soal ini, 3 telur dibagikan ke 5 orang. Setiap orang dapat berapa? Ya, siswa-siswa saya langsung berpikirnya 3/5 Pak. Telur kok 3/5? Itu pecah dong, nggak jadi telur lagi. Jadi kayak gimana? Nah, di dunia nyata kita akan menganggap soal semacam ini itu mustahil untuk diselesaikan. Tapi di dunia matematika soal semacam ini itu menjadi asik. 3 telur dibagikan ke 5 orang, setiap orang dapat berapa? Setiap orang dapat 0 telur. Gitu kan? Dapat kok 0. Kalau di dunia nyata kita pasti bilangnya nggak dapat. Tapi di dunia matematika ini bisa dilakukan. Dapatnya 0 telur. Sisa berapa telur? Sisa 3 telur. Ya, dapat 5, sisa 3. Ya, ini akan lebih lengkap kalau teman-teman bisa belajar di teorema sisa ya, di teorema sisa dari pembagian itu bisa dipelajari lebih lengkap lagi. Jadi nggak apa-apa ya yang semacam itu. Di matematika, di dunia matematika hal itu sah ya, 0 itu sah. Kita ngomong kamu punya uang berapa? Punya uang 0 rupiah, itu sah. Ya, karena apa? Karena matematika tidak harus terkait dengan dunia nyata. Kalau dikaitkan dengan dunia nyata, kamu punya uang berapa? 0 itu agak aneh. Orang pasti bilangnya nggak ada. Ya, jadi matematika itu fantasinya cukup luar biasa. Di dunia matematika itu kita bisa mengandaikan banyak hal gitu ya. Kita bisa membayangkan sebuah bilangan yang cukup besar, gitu ya. Kita bisa membayangkan bilangan yang cukup kecil. Kita percaya ada bilangan yang sangat-sangat kecil yang dekat dengan 1 gitu ya. Coba teman-teman pikirkan ini. Bilangan terkecil lebih dari 1. Nah, bilangan terkecil lebih dari 1. Ingat bilangan ya, saya nyebutnya bilangan berarti dia real. Nah, kalau konteksnya tidak diomongkan bulat, jadi dia real. Kalau bulat ya pasti 2 kan ya, lebih dari 1 yang paling kecil 2. Tapi kalau real berarti ada 1,001, 1,0000. Jadi kita bisa membayangkan ada sebuah bilangan yang sangat dekat dengan 1, meskipun bilangan itu nggak akan bisa kita tuliskan di dunia nyata. Coba teman-teman tuliskan bilangan terkecil yang lebih dari 1, bilangan yang paling dekat dengan 1 di sebelah kanan. Bilangan apa? Kita percaya bilangannya ada kan? Ada di imajinasi kita, di fantasi kita, di bayangan kita. Tapi kita nggak bisa menuliskan bilangannya apa, kita nggak bisa tahu bilangannya itu seperti apa, tapi kita percaya sekali kalau itu ada. Itu fantasi di matematika. Kalau di dunia kita bisa bikin 2 dimensi, 3 dimensi, di matematika kita bisa bikin 4 dimensi, 5 dimensi, sampai tak hingga dimensi. Bayangkan. Ya. Kita sering menulis dengan huruf tebal kalau di papan, kalau sedang ngajar lingkaran gitu, pi itu nilainya 3,14.
Terus kita ngasih soal banyak sekali, soal tentang lingkaran dengan diameter 7, jari-jari 7, soal dengan lingkaran tentang diameternya 14, atau soal-soal yang lain ya. Suruh cari kelilingnya, suruh nyari luasnya, suruh nyari dan macam-macam gitu. Kadang-kadang ada yang suruh nyari jari-jarinya dibolak-balik. Kita meminta mereka untuk memanfaatkan pi itu 3,14. Ya. Padahal cerita aslinya pi itu sebenarnya menarik sekali ya. Bagaimana Archimedes itu trial and error-nya Archimedes, dan kalau kita mau membongkar sejarahnya juga, pi tidak langsung ketemu 3,14 ya, tidak semudah itu. Bahkan orang-orang Mesir dulu kalau tidak salah menggunakan pi itu angkanya adalah 3. Orang Babilonia waktu itu bikin berapa per berapa gitu. Jadi ada cukup banyak nilai-nilai pi yang dia tidak sedekat sekarang ya. 3,14 itu kan pendekatan yang paling dekat ya. Ada cukup banyak bangsa-bangsa yang menganggap itu 3, ada yang menganggap itu 3,3 dan lain sebagainya, ada yang menganggap itu 3,2. Itu ada sejarahnya sendiri-sendiri teman-teman, dan itu cukup menarik sebenarnya untuk disampaikan, sampai pada akhirnya bagaimana Archimedes menggunakan poligonnya itu untuk menemukan pi. Nah, atau teman-teman bisa bikin praktek. Nah, itu yang tidak pernah dijelaskan atau yang mendapat porsinya sedikit sekali. Kita kebanyakan ngasih mereka soal dengan pi 3,14 sehingga mereka percaya itu. Padahal nggak terlalu penting juga. Nah, ini masalahnya di sekolah itu ya nggak ada masalah. Padahal siswa nggak ada masalah. Jadi masalah utama matematika di sekolah itu nggak ada masalah. Adanya cuma soal. Ketika ngasih soal, berapakah luas? Ya, tentukan luas dari segitiga atau dari gambar di bawah ini. Ya, misalkan ini 8, ini 4. Terus di sebelumnya kita udah ngasih tulisan ini. Nah, kita ngasih soal, kita ngasih kuncinya. Apa menariknya? Itu sama kalau teman-teman beli teka-teki silang, udah ada jawabannya. Buat apa beli teka-teki silang, main tebak-tebakan, main sudoku, atau main puzzle, tapi kunci jawabannya sudah ada di situ. Buat apa gitu? Nggak menyenangkan lagi. Itu yang hilang dari kelas matematika itu. Kesenangan itu hilang. Kenapa? Karena kita ngasih soal, terus kita udah ngasih jawabannya. Di waktu yang sama kita sudah ngasih jawabannya. Itu yang nggak menyenangkan. Ya. Kita merasa nggak sih? Ya, merasa seperti itu. Saya juga sering seperti itu. Jadi kita ngasih soal latihan. Di waktu yang sama kita sebenarnya sudah memberikan jawabannya lebih dulu. Gitu. Jadi nggak ada challenge, yang ada tantangannya. Nah, contoh masalah ada banyak ya. Jadi masalah itu sebenarnya yang belum kita tahu jawabannya itu, atau sesuatu yang tidak bisa kita selesaikan hanya dengan menggunakan pengetahuan yang sudah ada. Harus ada triki-trikinya gitu. Kayak gitu. Berapa panjang diagonal ruang kubus? Apakah ada tak terhingga bilangan prima? Bilangan prima itu sebanyak apa? Apakah tak ada tak terhingga bilangan prima? Itu pernah dibuktikan Euclid, dan itu pembuktiannya lumayan keren sekali di zaman itu. Apakah tak terhingga adalah sebuah bilangan? Jadi apakah penulisan 5 ditambah tak terhingga ini adalah relevan? Atau benarkah penulisan ini? Berapa kalau tak terhingga ditambah tak terhingga? Gitu ya. Apakah setiap fungsi memiliki inverse? Ya, ada berapa banyak persegi dalam papan catur? Nah, kayak gini-gini, ini adalah sebenarnya adalah masalah-masalah yang bisa diberikan dan jawabannya tidak langsung bisa diketahui, gitu ya. Coba teman-teman cari ini. Cari dua bilangan yang dijumlahkan dan dikalikan hasilnya sama. Dua bilangan yang dikalikan sama dijumlahkan hasilnya sama. Bilangannya boleh sama, boleh berbeda. Ya. Contohnya nih, tentunya selain ini ya, selain 2, 2 kali 2 sama dengan 2 tambah 2, 0 kali 0 sama dengan 2 tambah, sama dengan 0 tambah 0. Selain 2 dan 0. Tapi angkanya boleh berbeda ya. Contohnya misalkan 3 kali 1 sama dengan 3 tambah 1. Andaikan sama, tapi ini kan nggak sama ya. Coba teman-teman berapa? Kalau saya ngasih pertanyaan seperti itu, berapa kira-kira? Bilangan yang dikalikan dan dijumlahkan hasilnya sama. Nah, tunggu deh.
Nah kan ini masalah teman-teman, karena teman-teman nggak langsung bisa tahu jawabannya kan. Ini masalah, ini baru masalah. Dan bagaimana mencari cara penyelesaiannya, itu yang lebih penting daripada nanti sekedar tahu jawabannya. Teman-teman udah pasti yang ikut di sini udah pasti tahu tentang aljabar, udah pasti tahu tentang persamaan. Nah, coba dimanfaatkan itu. Ini salah satu contoh dari masalah, teman-teman. Ya. Oke, silakan dijawab. Saya nggak akan kasih kuncinya, biar masalahnya tetap bisa menarik. Kalau saya kasih kuncinya, jadi nggak menarik lagi. Jadi sekali lagi masalah yang baik itu adalah masalah yang belum diketahui bagaimana cara menyelesaikannya. Itu sebabnya orang itu suka sekali sama puzzle, orang suka sekali sama teka-teki silang, orang suka sekali tebak-tebakan, gitu ya. Orang suka sekali dengan game dan lain sebagainya yang sebenarnya itu adalah permasalahan-permasalahan yang kita belum tahu cara penyelesaiannya kayak gimana. Tuh. Sayangnya matematika itu kalau kita salah kita dimarahi, kalau kita salah kita dianggap gagal gitu. Beda kalau sama nge-game ya. Kalau kita nge-game mau itu Mobile Legends kayak apa kayak kalau kita kalah kita diberikan kesempatan lagi untuk main, kita kalah diberikan kesempatan lagi untuk main. Jadi mereka terus try again gitu. Jadi mereka selalu game-game itu selalu mendorong kita untuk mencoba lagi. Jadi dalam hal ini produsen game lebih baik daripada guru matematika karena kalau guru matematika biasanya marah-marah kalau siswanya salah. Padahal masalah yang baik itu adalah masalah yang belum diketahui dan karena belum diketahui ya wajar kalau mereka trial and error, coba-coba, terus ngawur atau mungkin beruntung dan sebagainya. Ya silakan saja. Oke, ada jawaban dari Kak Yusuf. Sorry Kak Yusuf ya, jawaban Kak Yusuf benar. Udah tak legitimasi gitu. Coba Kak Yusuf cari bentuk umumnya kayak gimana? Apakah cuma itu yang bisa ditemukan oleh Kak Yusuf atau ada yang lain? Nah, gitu. Itu Kak Yusuf ya. Tapi jawaban Kak Yusuf benar. Saya mohon maaf tidak akan saya spill jawabannya Kak Yusuf ke teman-teman semuanya, biar teman-teman nyari sendiri ya. Tapi ada banyak sekali bilangan itu teman-teman. Ini guru adalah seniman dan matematika adalah seni dan seni itu harus diajarkan oleh seniman. Jadi harusnya guru matematika adalah guru yang paling seneng sama masalah-masalah dalam matematika. Saya itu teman-teman kalau misalkan ngerjakan soal atau kalau mau ngajar, saya itu pantang menyiapkan soal dari rumah. Kalau mau ngajar les atau apa gitu ya, saya pantang. Kalau siswa saya pernah ngeles UTBK, siswa saya bawa soal sendiri, dan soalnya itu luar biasa sulit gitu katakanlah, atau soal itu baru saya jumpai dan saya punya pengalaman untuk itu, saya akan jujur ke mereka. Saya nggak tahu jawaban ini seperti apa. Ayo kita cari bareng-bareng. Gitu. Jadi saya hanya nuliskan di papan, idenya saya dan mereka dan siswa-siswa saya yang menemukan itu. Jadi bagaimana mereka saya ingin mereka sadar bahwa gurunya di depan itu juga orang biasa yang sama-sama tertarik dengan masalah yang sedang dihadapi. Gitu. Bagaimana saya tunjukkan ke mereka wajah tertarik saya, wajah gimana saya sebenarnya frustasi dalam arti yang baik ya, frustasi kayak gemes gitu sama soalnya ini gimana sih soalnya nggak bisa dikerjain gitu. Itu saya tunjukkan ke mereka supaya mereka dapat pengalaman. Oh iya sih, ternyata Pak Rahmat itu kalau ngerjain soal ya ternyata bisa bingung juga, bisa kesulitan juga gitu. Dan dari situ ketika saya menemukan ide, raut muka saya yang seneng ketika saya menemukan ide itu, misalkan idenya saya nemukan ya, itu juga biar bisa terlihat sama mereka gitu. Oh, ternyata kayak gini. Jadi feel ketika menyelesaikan soal atau menyelesaikan masalah yang sulit, kemudian kita dapat feel-nya itu, biarin saja dirasakan. Jadi saya nggak pernah menyiapkan, saya nggak takut dibilang, guru matematika nggak bisa sih ngerjain matematika, biarin aja. Emang apakah setiap guru matematika harus selalu bisa mengajarkan soal matematika? Ya kan enggak. Setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda. Pengalaman saya mungkin baik di aljabar. Kalau soal-soal terkait aljabar saya punya pengalaman yang banyak sehingga mau aljabar bentuk apapun mungkin saya bisa. Tapi mungkin beda lagi kalau misalkan di topik yang lain, di topik geometri gitu. Ketika topik geometri digocek sedikit soalnya saya kadang-kadang bingung. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi tidak harus selalu kayak apa harus guru itu harus paling tahu gitu ya. Nanti gurunya tahu nunjukin prosedurnya di papan,
terus kemudian prosedur itu diberikan ke siswanya, siswanya tahu enggak? Saya nggak ngajarkan itu ke siswa saya. Saya ngajarkan bagaimana, saya tunjukkan bagaimana ide itu bisa saya dapatkan. Gitu. Kalau sulit ya udah saya bilang sulit. Oke Kak Yusuf, bagus sekali. Kak Yusuf langsung bisa menemukan bentuk umumnya dari soal yang saya buat tadi. Oke, good Kak Yusuf. Sekali lagi saya nggak tahu ya. Teman-teman silakan cari sendiri. Pada dasarnya ini slide terakhir kayaknya ini teman-teman. Pada dasarnya kita tidak bisa mengajarkan bagaimana caranya mengajar. Ya. Jadi, ngajar matematika itu sebenarnya nggak bisa diajarkan, tapi kita bisa belajar dari pengalaman orang lain, kita bisa belajar dengan bersikap terbuka, ya artinya kita harus senang sendiri. Ya. Kita harus senang dengan soal matematikanya, kita harus senang ketika kita kebingungan juga, kita harus tertarik ketika lihat soal yang sulit. Ya. Saya pernah ini mohon maaf harus saya bocorkan. Saya pernah melatih olimpiade materi-materi olimpiade untuk beberapa guru matematika di tingkat SMP dan ketika saya berikan beberapa soal yang sedikit butuh kocek sana kocek sini gitu ya. Itu mereka langsung ngomong, Pak, wis ngene iki wis males sisan dan lain sebagainya. Jadi kalau gurunya sendiri sudah hilang minatnya dengan matematika ya jangan harapkan siswanya bisa berminat gitu. Kalau gurunya sendiri belajar matematika di tingkat yang lebih expert mereka enggan, ya bagaimana siswanya. Jadi seperti itu. Gitu mungkin teman-teman penjelasan dari saya. Nah, kan sudah terakhir. Demikian yang bisa saya sampaikan.